Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11 bilang seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau berlatih untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan sebagai anak-anak Tuhan sampai akhir. Untuk itu, mulai tanggal 7 Februari sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai kelas tunas remaja resmi dibuka per minggu 7 Februari 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di raport sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang keempat, untuk keperluan pengisian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa, mama, dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Betel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kelima, di akhir ibadah akan ada doa berkat yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Jadi, ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Adik-adik yang manis-manis dan ganteng-ganteng, kakak yakin dan percaya adik-adik adalah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, setiap adik-adik yang setia kepada Tuhan, Tuhan pun pasti akan setia di dalam kehidupan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku Berikan Hatiku. Segenap
jalanmu. Adik-adik kita katakan sekali lagi, inilah kasih kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Berikan hati yang setia kepadamu Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan ibadah kami kepadamu ya Bapa, karena kami mau menjadi anak-anak yang selalu merindukan Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Biarlah lawatanmu ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati ibadah kami hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tahukah adik-adik, kita semua adalah laskarnya Kristus. Untuk itu, adik-adik semua kakak undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan, yaitu menyatakan bahwa kita adalah laskar Kristus. Pakai gerakan ya adik-adik, oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak itu, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus.
Siapa di antara adik-adik yang bisa menghitung angka 1 sampai dengan 10 pakai bahasa Inggris? Tunjuk tangan. Wah, hebat adik-adik ya. Untuk itu kita mau angkat pujian 1, 2, 3 pakai versi bahasa Inggris. Oke adik-adik? Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Thank you, oh Adik-adik, kakak yakin dan percaya setiap adik-adik yang rajin baca Alkitab setiap hari, kakak yakin dan percaya lama-kelamaan adik-adik sudah hafal pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian baru dan juga ada di perjanjian lama. Untuk itu, untuk kita mengasah supaya kita hafal nama-nama di dalam Alkitab, yuk kita angkat pujian perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Kejadian keluaran bilangan tangan Yosua hakimu sampai raja tawa di Israel setelah Yukasmur satu kota. Ibu anaknya saya Yeremia berapa Yesaya Daniel Yesaya Yoel Amos Obadiah Yunus Mika Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Timotius, Filetus, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Adik-adik, kita semua bangga punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Untuk itu, kiranya setiap kita, kakak dan adik-adik, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari
kasih tahu adik-adik, kita mengucap syukur jika sampai hari ini kita masih bisa bernafas, ya, menghirup udara yang gratis dari Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Yuk, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, kita mau angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih jika Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Jika sampai hari ini kami masih bisa bernafas, Tuhan, diberikan kesehatan dari Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, buka hati, buka pikiran kami, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mau melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami akan membawakan firman-Mu, karena kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, di akhir ibadah kita nanti, adik-adik, kita akan mendapatkan doa berkat dari Ibu Gembala kita. Untuk itu, ikuti ibadah online sampai dengan selesai ya. Shalom adik-adik. Senangnya kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Termasuk Kak Teri. Kak Teri juga senang sekali bisa membawakan kembali firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siap-siap, duduk yang manis, dan kalau bisa tidak sambil makan, agar kita konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membahas pelajaran hari ini, ada dua hal penting yang perlu adik-adik pahami. Yang pertama adalah,
kita harus tahu siapa musuh kita yang sebenarnya, yaitu si jahat, dan apa pengaruhnya dalam diri kita. Adik-adik, Kakak Teri tidak sedang membicarakan setan-setan atau penampakan setan atau hantu-hantuan. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Manusia sering tidak sadar ada setan dalam dirinya. Setan bisa masuk dalam diri manusia karena pengaruh-pengaruh jahat yang bisa membuat manusia itu berbuat dosa dan menjauh dari Allah. Pengaruh-pengaruh jahat antara lain bisa iri hati, keserakahan, mau menang sendiri, malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, dan juga bisa tidak menghormati orang tua, tidak menghormati Tuhan, bisa juga adalah berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kurang baik, ya, yang senang ngejek teman, sering berkata-kata yang buruk. Itu juga salah satu contoh, dan masih banyak contoh-contoh lain. Itu adalah pengaruh-pengaruh jahat yang bisa membuat setan masuk dalam diri manusia. Yang kedua, untuk dapat menghadapi pengaruh si jahat, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani. Rasul Paulus memberitahu apa saja perlengkapan senjata Allah. Terdapat dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 17. Yuk kita baca bersama-sama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Tema firman Tuhan kali ini adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Diambil dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Rasul Paulus menggambarkannya seperti perlengkapan seorang prajurit perang supaya lebih mudah dipahami. Karena pada waktu itu di Efesus dan di banyak tempat sering sekali mereka melihat tentara Roma memakai perlengkapan perang. Nah, masih ingatkan dua perlengkapan senjata Allah yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu sebelumnya. 1. Berikat pinggangkan kebenaran. 2. Berbaju zirah keadilan. Nah, hari ini kita akan mempelajari perlengkapan senjata Allah yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa ya Rasul Paulus memakai istilah kasut atau sandal? Yuk kita simak. Adik-adik, Rasul Paulus memakai istilah kasut atau sandal karena pada waktu itu kasut atau sandal selalu dipakai kemana-mana dan fungsinya adalah sebagai alas kaki. Arti dari kasut memberitakan Injil damai sejahtera adalah kita harus memberitakan Injil damai sejahtera dimanapun kita berada. Di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan, di masyarakat, pokoknya dimanapun kita berada. Kalau bicara mengenai memberitakan Injil damai sejahtera, gampangnya begini. Pertama, kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang di sekitar kita dengan menghadirkan Tuhan bagi mereka. Cukup bilang puji Tuhan dengan hal baik yang akan kalian ceritakan. Misalnya ada teman kamu yang menanyakan kabarmu.
dan kabarmu memang sedang baik, kalian bisa bilang, puji Tuhan, kabarku baik. Kalian bisa buatkan contoh yang lain. Yang kedua, kita menghadirkan damai, bukan perpecahan, pertengkaran, konflik, atau bahkan jadi sumber masalah, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang sudah punya medsos, gunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Misalnya, hoax, menceritakan curhatan teman di medsos, atau mungkin kita menceritakan masalah pribadi kita. Dan kita juga tidak berkata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar. Pokoknya kita harus saring sebelum kita sharing. Dan ternyata perkataan dan perbuatan baik yang kita perkatakan dan kita buat bisa menjadi sarana menghadirkan Tuhan. Misalnya dengan berkata-kata yang baik, tidak berkata-kata yang kasar, tidak berkata-kata yang kotor, tidak melawan orang tua, tidak menyontek, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu perlu kita lakukan supaya orang lain melihat karakter kita yang sangat baik. Bisa jadi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi tertarik. Nah, kalian bisa sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Karena di zaman sekarang, kalau langsung memberitakan Injil tanpa melihat kehidupan kita, sepertinya tidak efektif. Karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Lalu bagaimana cara menyampaikan atau memberitakan Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, melalui kehidupan kita. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera diibaratkan dengan kaki, karena artinya lebih dalam dengan kaki daripada dengan mulut. Jadi, seharusnya orang Kristen dimanapun melangkah harus meninggalkan jejak-jejak pemberitaan Injil. Meninggalkan jejak tidak selalu berarti berkata-kata tentang Kristus, tetapi melalui kehadiran kita, orang lain bisa melihat jejak Kristus itu. Intinya, kita harus memperlihatkan kehidupan yang berkualitas orang Kristen terlebih dahulu, baru menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau pakai kata-kata kami dan perbuatan kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa adik-adik, kita semangat untuk terus mengenakan kasut, memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Yeay, gimana firman Tuhannya? Bagus kan? Bisa dimengerti kan adik-adik? Nah, untuk itu, yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau
nyanyikan lagu Doa Ya Bes. Tutup ibadah anak pada hari ini dengan berdoa. Kakak akan memberikan doa berkat. Kedangkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Buka ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 21 ayat 3. Melakukan
21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih. Ayat apalnya adalah Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Shalom. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是苹果之子。